asli Garut, aku dari SMAN 11 Garut. Yes. Jauh juga. Oke, aku sedikit ngejelasin, cuman ini secara general aja. Untuk beasiswa di IPB itu banyak banget gitu, kayak terkenal luas banget, banyak banget beasiswa dari IPB. Contohnya kayak beasiswa yang udah umum banget kayak dari BI, Jarum. Itu tuh bener-bener kayak banyak banget disebut lewat rapot gitu. Jadi USMI ini masuknya lewat rapot, jadi bukan tes. Nah, untuk tipsnya, kan kamu kelas 10 ya? Iya. Yes. Tipsnya dari sekarang untuk mungkin yang kelas 10 atau mungkin yang udah kelas 11 atau mungkin yang emang kelas 12, gini. Halo Smart Student, kembali lagi dengan saya Nashwa Aurelia di SPM atau Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk 107,7 FM. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih. Smart Student penasaran gak sih? Yuk kita cari tahu. Nah, di sebelah sini silakan Kakak, boleh diperkenalkan dirinya. Halo, salam kenal semuanya, kenalin, nama aku Azmi Deliana Putri, aku mahasiswi dari IPB University dari program studi komunikasi. Salam kenal Naswa. Salam kenal Kak. Nah, Smart Student, di sini berarti kita kedatangan Kak Azmi ya. Yes. Kak Azmi dari IPB. Nah, di IPB Kak Azmi masuk jurusan apa tuh Kak? Aku kebetulan di IPB aku ngambil jurusan komunikasi. Oh gitu. Kenapa tuh Kak? Kira-kira apa yang bikin Kakak tertarik untuk masuk dari ilmu komunikasi? Nah, sebenarnya aku masuk komunikasi itu karena ini ceritanya nyambung waktu pas SMA. Aku ini benci banget sama matematika. Jadi pas SMA aku ini ngambilnya IPS. Jadi kayak padahal tuh orang tua kayak udah nyuruh kayak mau IPA nggak, karena pada saat itu ya you know lah kayak IPA tuh kayak digandrungi gitu ya. Apa gitu. Tapi kayak karena ya orang nggak ngerti gitu loh, kayak matematika orang nggak suka, ya udah melipir ke IPS. Dari situ ya udah gitu loh, karena emang sukanya public speaking, karena emang sukanya ngomong, ya jadi mutusin buat udah mantep nih ngambil ilmu komunikasi, dan alhamdulillahnya aku keterima di IPB University gitu. Nah, sebelumnya Kakak dari SMA mana tuh Kak? Aku kebetulan asli Garut, aku dari SMAN 11 Garut. Yes. Oh, jauh juga ya Kak. Jadi Kakak di sini merantau atau gimana? Iya dong, aku merantau dari Garut. Wah, kira-kira ada tantangan gak sih Kak untuk merantau ini? Kalau berbicara soal tantangan ya pastinya tuh ada. Tapi kalau lebih dispesifikin lagi, untuk tantangan lebih ke homesick sih. Karena kebetulan apa ya, kayak ya beberapa tahun kan di Garut, tiba-tiba harus ke Bogor gitu, yang biasanya bareng-bareng sama mama sama papa gitu, tiba-tiba harus sendiri, jadi kayak bawaannya pasti homesick itu aja sih. Tapi kalau untuk tantangannya kayak dari segi lokasi, kayak misalnya Bogor gimana itu aman-aman aja, karena ya masih sama-sama daerah Sunda kan, jadi kayak masih culture-nya tuh masih culture Sunda gitu loh. Oke, berarti sejauh ini masih aman ya Kak? Yes, aman banget. Kira-kira nih, kesibukan Kakak selain jadi mahasiswi itu apa Kak? Selain jadi mahasiswi, pastinya aku ya untuk sekarang ini lebih ke fokus memperdalam public speaking aja sih gitu loh. Kayak yang untuk ikutan ini, kebetulan aku juga masih fokusin di public speakingnya doang gitu. Nah, kira-kira selama di ilmu komunikasi apa aja tuh Kak ilmu yang bisa Kakak dapetin? Sebenarnya karena ya namanya juga komunikasi, pasti ngomongin soalan si public speaking tadi gitu loh. Tapi setelah aku masuk di komunikasi ini, awalnya tuh kan kayak aku tuh ini ya, maksudnya kayak ngomong-ngomong soal komunikasi, pasti kayak belajarnya juga ya belajar soalnya, jadi cara ngomong, cara untuk how to public speaking gitu, cara ngomong depan orang banyak, cara nggak gugup. Tapi sebenarnya
yang dipelajarin di program studi aku, komunikasi digital dan media di IPB ini luas banget. Luas banget. Karena kita nggak cuma belajar tadi gitu loh, nggak cuma belajar kayak gimana sih caranya ngomong gitu. Semua orang juga tahu lah gitu. Kita lebih ke luas lagi. Kita belajar kayak psikologi komunikasi, kita belajar komunikasi organisasi, ya kayak udah jelas lah ya soalan wawancara yang kayak gitu kita juga belajar gitu. Jadi bener-bener luas banget, dalam banget kayak apalagi karena aku vokasi, aku D4, jadi emang bener-bener si ininya lingkupnya tuh bener-bener ke kerja gitu loh. Gitu. Berarti ilmu komunikasi itu seluas itu ya? Yes, bener banget. Kira-kira dari tips dan trik kakak nih untuk bisa menjalankan sebagai mahasiswa yang baik gitu ya kak, kira-kira apa? Tips mahasiswa kali ya itu sebenarnya nggak muluk-muluk sih, kita cuma harus kayak belajar, mau cari tahu lebih banyak, mau tahu tentang segala macam gitu, karena ya dunia nggak cuma Cijeruk aja gitu loh, kayak dunia luas, Bogor tuh luas banget apalagi dunia gitu loh, jadi kayak mau cari tahu lebih banyak aja, karena dengan kayak kita tahu lebih banyak hal, kita explore banyak hal, otomatis kayak kita juga aware terhadap hal-hal sekitar kita gitu sih. Nah mungkin itu ya tips dari Kak Azmi. Nah sekarang aku pengen tanya lagi nih Kak soal IPB-nya. Nah kira-kira menurut kakak nih keunggulan dari IPB itu apa? Keunggulan dari IPB, IPB itu punya banyak jurusan. Gini deh, aku mau tanya, kayak kamu setelah mendengar kata IPB, nama IPB yang tercetus tuh apa? Mungkin karena ada pertaniannya ya. Nah, mungkin dari situ aku mikirnya kayak, ternyata mungkin cuma pertanian gitu. Nah dari situ tuh kayak awalnya mungkin orang-orang kayak ngira pertanian ya udah kita kerjanya sawah gitu loh, nggak main-mainnya sama kambing sama sapi gitu loh, kayak sorry to say tapi kayak nggak kayak gitu, ternyata IPS tuh luas banget, jadi IPB tuh luas banget gitu loh, kayak di aku komunikasi, IPB mainannya sama kamera, IPB mainannya sama teknologi digital gitu, jadi seluas itu IPB, banyak banget program-program studi, banyak banget kayak fakultas-fakultas yang emang beragam banget di IPB itu gitu. Nah itu mungkin ya kira-kira sekiranya smart student tertarik untuk masuk ke IPB, bisa kalian manfaatkan, nanti bisa juga kalian tanyakan ke Kak Azmi ini ya. Yes, boleh. Juga di sini mau nanya lagi nih Kak, kira-kira tips belajar kakak untuk bisa apa ya? Ke IPB, bisa masuk ke IPB tips gitu. Masuk IPB, sebenarnya aku boleh cerita sedikit ya. Boleh. Aku itu masuk IPB yang vokasi ini, masuk aku lewat jurusan jalur USMI. Aku masuk lewat jalur USMI. Jalur USMI itu jalur SNMPTN-nya. Kalau dulu denger kan SNMPTN-nya. Lewat rapot gitu. Jadi USMI ini masuknya lewat rapot, jadi bukan tes. Nah, untuk tipsnya kan kamu kelas 10 ya? Iya. Yes. Tipsnya dari sekarang untuk mungkin yang kelas 10 atau mungkin yang udah kelas 11 atau mungkin yang emang kelas 12, gini. Pertahanin nilai rapot kamu. Itu. Kalau misalnya kamu mau ngejarnya jalur yang emang pakai rapot, jalur yang emang gak usah pakai tes, yang gak usah kita kayak harus ngapalin lagi, harus kayak bener-bener belajar lagi untuk tes gitu, yang mana tesnya itu cuma 1 hari pada saat itu, kamu pertahanin nilai rapot kamu gitu loh, kayak kamu nih belajarnya dari sekarang misalnya dinaikin terus gitu loh, jangan sampai ada nilai yang turun, but it's okay kalau misalnya ada yang turun, kayak udah terjadi kak udah turun gimana dong, it's okay gitu loh, kayak nggak apa-apa, asal nanti ke depannya kamu tingkatin lagi gitu. Jadi saran dari aku sih, kalau kamu mau ngejar lewat jalur rapot yang emang kayak tanpa kebilangnya kayak ya udah mudah banget, ya udah dari sekarang kamu harus usahanya bener-bener. Tapi kalau kamu mau ngincernya jalur tes, ya kamu juga tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh. Intinya sih itu ya, kayak belajar sungguh-sungguh gitu. Nah berarti pada akhirnya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mencapai apa yang kita mau gitu ya Kak. Bener banget. Nah mungkin itu ya dari
Kak Azmi, kira-kira Oke. ada tambahan lagi ya dari aku. Boleh ditanyain aja. Nah, kira-kira di ITB ini, mungkin di IPB ini tuh ada daftar beasiswa nggak sih, Kak? Oke, aku sedikit ngejelasin, cuman ini secara general aja. Untuk beasiswa di IPB itu banyak banget gitu, kayak terkenal luas banget, banyak banget beasiswa dari IPB. Contohnya kayak beasiswa yang udah umum banget kayak dari BI, Jarum. Iya. Itu tuh bener-bener kayak banyak banget disediain. Dan untuk cara menerimanya sendiri ya tadi kita harus benar-benar fokus belajar gitu loh. Dan sebenarnya kalau di IPB itu ada bahasa kayak gini. Bukan bukan kita yang nyari beasiswa, tapi beasiswa yang nyari kita. Bener-bener kayak beasiswa tuh datengin kita kalau misalnya kita emang berprestasi. Kalau misalnya kita emang nunjukin kayak kita niat nih, kita usaha nih gitu. Itu sih sebenarnya buat beasiswa ya gitu. Kayak mungkin itu ya. Nah, kira-kira kembali lagi ke topik awal tadi ya, karena aku sedikit tertarik nih ke IPB ini. Mungkin teman-teman Smart Student juga tertarik. Kira-kira cara daftar ke IPB itu selain SNMPTN itu apa, Kak? Oke, sekarang tuh bahasanya tuh apa ya? SNBP, SNBP ya kan, sama ada jalur mandiri. Nah sebenarnya untuk jalur masuk IPB sendiri itu tadi ada SNBT, SNBP, jalur mandiri. Nah di jalur mandiri ini banyak banget jalur-jalur yang bisa kita masukin gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian mau masuk ke IPB, yang pertama ada jalur ketos. Jadi kalau misalnya kalian ada yang anak IPA nih, anak IPA menjabat sebagai ketua OSIS ataupun anggota dari OSIS, itu kalian bisa masuk lewat jalur itu. Meskipun anggota ya, kalian tinggal ngeiniin sertifikatnya aja gitu loh. Kayak kalian coba masukin aja, siapa tahu kan yang namanya takdir tuh ya siapa tahu gitu loh. Terus selain jalur ketos ada jalur PIN, ada jalur BUMD, beasiswa utusan daerah, jalur BUD, beasiswa utusan daerah. Jadi itu emang bener-bener dari daerahnya, kayak misalnya Jawa Barat gitu. Terus ada banyak jalur mandiri lainnya gitu, yang memang mengandalkan tes gitu. Kayak misalnya jalur mandiri IPB kan itu tes ya gitu. Nah, berarti banyak sekali ya cara buat kita masuk ke kampus IPB ini. Yes, bener, banyak banget. Jangan misalnya kalau misalnya kalian emang udah punya keinginan nih kayak, aku pengen banget ke IPB sebagai warga Bogor gitu loh, aku pengen banget masuk IPB. Ya udah gitu loh. Jalurnya banyak banget udah dibuka sama IPB sebanyak itu. Jadi kayak udah tinggal usahanya kalian gitu loh, tinggal keinginannya kalian diperdalam lagi, diperbesar lagi gitu. Iya, sih. betul. Ya mungkin gitu ya Smart Student. Nah, kira-kira untuk tips tadi dari Kak Azmi ya. Nah, sekarang aku pengen lagi nanya soal metode belajar yang baik, Kak. Oke, metode belajar yang baik. Kalau aku itu kalau belajar, setiap belajar kayak aku harus berperan sebagai guru. Gitu. Gini. Jadi kayak aku tuh nggak bisa belajar kayak misalnya gini, dibaca aja gitu, kayak baca nih. Misalnya tumbuhan adalah aku baca sambil diam di dalam hati, itu aku nggak bisa. Itu nggak bisa karena kayak nggak masuk di otak aku. Tapi kalau aku belajarnya kayak gini, oke, jadi tumbuhan itu adalah gini, aku contohin, aku peragain, aku ngomong sendiri, itu bisa gitu loh di aku. Itu metode belajar aku. Terus kayak aku kalau belajar itu nggak boleh kayak yang rame, kayak harus sepi. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang nanya gitu loh, kayak metode belajar apa sih yang baik, ya kalian harus temuin dulu apa yang kalian suka. Kamu sukanya metode belajarnya sambil dengerin musik kenceng-kenceng, kamu suka belajarnya itu sambil kayak dengerin orang-orang gitu, ya udah berarti tinggal praktekin aja gitu. Atau kamu emang kayak harus malam-malam terus belajarnya kayak harus diem-diem baca dalam hati, ya udah banyak banget metode-metode belajar yang emang bisa kita gali, bisa kita ambil dari kita sendiri gitu. Nah, Smart Student, mulai sekarang kalian cari gaya belajar kalian ya. Yes, bener banget. Nah, sekarang aku pengen nanya soal pribadi kakak nih.
Boleh, apa sih Ini simpel aja sih Kak. Mungkin banyak ya soal merantau. Kira-kira kehidupan Kakak selama merantau itu gimana? Apa mungkin Kakak ngekos atau ikut dari keluarga di sini atau gimana tuh Kak? Kebetulan aku sekarang ngekos Gitu. dan kalau untuk ditanya soal hidup ngekos, ya pastinya beda lah ya sama di rumah, apalagi kayak yang di rumahnya kayak makannya tinggal makan, nggak usah mikirin gitu loh, kayak hari ini aku makan apa ya, hari ini aku bekal apa ya, itu kayak jadi beban tersendiri gitu loh, kayak aduh say, kayak hidup ngekos tuh dikata enak sih enak ya, karena emang kita bisa lebih kayak mengenal diri sendiri, karena kayak ya sendirian gitu loh, tapi kayak nggak enaknya itu gitu, kita harus mikirin makan lagi-lagi ya, makan ayam geprek lagi gitu loh, kayak sayangnya gitu sih. Cuman ya untuk aku hidup ngekos tuh ya ada enaknya, ada juga gak enaknya. Enaknya tadi aku bisa lebih kenal diri aku sendiri, gimana sih aku memahami diri aku sendiri. Terus kalau nggak enaknya tadi gitu loh, kayak ya kita harus pinter-pinter mengolah gaya hidup kita gitu loh, karena jauh dari orang tua gitu sih. Masih soal pribadi nih kayak. Boleh. Kira-kira boleh gak sih kita smart student tahu soal kalau Kakak punya pacar atau enggak nih? Pacar. Iya. Ada say. Pacar kebetulan nggak ada. Aku nggak ada pacar. Bener nih Kak. Harusnya bener ya gitu loh. Kebetulan nggak ada sih, belum ada, dan belum untuk sejauh ini, untuk sampai ini belum berminat sih gitu. Mungkin ingin fokus dulu ke ini ya. Iya, aku pengen kuliahnya. Iya, bener-bener. Enggak sih, sebenarnya itu berjalan seiring waktu, karena kita nggak menutup kemungkinan kayak aku nggak membatasi diri gitu. Kalau untuk hal kayak gitu kan ya itu manusiawi, itu normali banget gitu loh. Jadi kayak ya berjalan seiring waktu sambil menyelam minum air gitu loh, kayak udah sekarang fokusnya belajar aja dulu gitu. Oke. Nah, sekarang kembali lagi nih, aku pengen nanya soal kegiatan di luar selain mahasiswa tuh apa Kak? Kalau untuk kegiatan di luar sebagai mahasiswa, aku sebenarnya suka ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu, pelatihan public speaking, atau emang sebenarnya pelatihan ya yang untuk meningkatkan skill kemampuan diri aja sih sebenarnya gitu, untuk kegiatan yang aku jalani itu gitu. Nah, karena Kakak ikut pelatihan-pelatihan nih, kira-kira bisa gak sih Kakak membagikan pengalaman Kakak, mungkin tipsnya juga, apa yang Kakak dapatkan gitu? Tips lagi-lagi cara, lagi-lagi bagaimana gitu loh. Gampang untuk karena aku ikutnya skill public speaking ya, untuk mengasah skill public speaking. Jadi ya karena emang how to bagaimana kita belajar public speaking, ngomong di depan orang gitu loh. Ya udah, mereka tuh selalu nekenin kayak sih nggak usah dijadiin beban gitu, ngomong depan orang tuh santai, ngomong depan kamera tuh santai, ngomong kayak gitu tuh santai, gampang banget gitu loh, istilahnya gitu. Mereka selalu lagi-lagi nekenin kayak kayak gitu cara berpublic speaking, cara bener-bener bisa pede, ningkatin skill pede kita tuh ya kayak gitu, kayak udahlah ngomong aja, toh emang siapa sih yang bakal nyalahin kita gitu. Ya mungkin itu ya pengalaman dari Kak Azmi selama ikutin pelatihan-pelatihan. Yes, bener banget. Iya. Nah, Kak Azmi ini kan dari ilmu komunikasi. Yes. Aku pengen tanya nih, mungkin smart student juga pengen tahu kira-kira prospek kerja dari ilmu komunikasi itu apa aja? Prospek kerja komunikasi itu luas ya. Tadi udah aku bilang kalau misalnya komunikasi itu luas banget. Jadi emang untuk kerjanya sendiri kita lebih mengenal kalau misalnya komunikasi itu ya udah nggak jauh-jauh dari media, jadi penyiar, jadi wartawan. Tapi bisa aja anak dari komunikasi kerjanya di pemerintahan, atau enggak anak komunikasi kerjanya di sekolah sebagai kehumasan gitu, di perusahaan-perusahaan besar sebagai kehumasan. Karena di komunikasi sendiri kita emang disuruh belajar bagaimana cara membuat data, kayak media monitoring, media relation, itu kan kita belajar gitu loh di ininya
gitu. Nah, kira-kira rencana kakak ke depannya setelah lulus dari IPB ini mau ngapain? Untuk rencana ya, aku sih berdoa, aku tertarik banget sama dunia jurnalistik. Jadi kayak rencana aku nggak jauh-jauh, aku pengen jadi penyiar, aku pengen kerja di media sih sebenarnya. Aku pengen jadi penyiar, aku pengen jadi announcer, aku pengen jadi reporter, ya dunia-dunia media lah. Karena kan yang aku gali juga sekarang ya media gitu, seperti itu. Ya mungkin itu dari Kak Azmi. Yes. Ya kurang lebihnya maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah di sini untuk terakhir sebagai penutup, kira-kira kakak boleh beri saran serta kata-kata motivasi untuk smart student supaya bisa menjalankan apa yang mereka mau gitu, mencapai cita-citanya. Oke, sebenarnya simpelnya gini. Kalau misalnya kita punya keinginan, apapun yang kita mau, berawal dari keinginan aja, itu pasti bakalan kayak terlaksana gitu. Yang penting ini, intinya yang harus dibawahi, kita mau aja dulu, kita minat aja dulu, kita mau, kita pengen aja dulu. Kayak aku pengen nih kuliah di IPB gitu, aku pengen banget kuliah di IPB. Ya udah, usahain dong. Kalau dari dimulai dari niat, kita udah ada niat, ya udah tinggal praknya gitu, tinggal usahanya. Karena kalau misalnya kita nggak niat, kita gak mau nyoba, kita gak mau, ya terus gimana gitu, kamu mau jadi apa gitu loh. Yang penting itu niat, coba, usaha, udah itu aja. Motivasi hidup tuh nggak jauh-jauh dari hal yang kayak gitu gitu loh, kayak itu aja sih intinya gitu. Nah dari kata-kata Kak Azmi tadi, semoga smart student bisa termotivasi ya. Yes. Ya. Nah, supaya smart student bisa lebih mengenal Kak Azmi, Kak Azmi boleh dong kasih tahu kita sosmed apa aja yang Kak Azmi punya. Oke, aku punya Instagram, bisa dicek aja @azmideliana, A-nya 2. Itu sih. Kalau misalnya mau tanya-tanya seputar IPB atau ngobrol bareng-bareng aku, chat, boleh nanya-nanya, Kak, gimana nih aku pengen banget masuk komunikasi gitu loh, kayak kalian boleh tanya aja lewat DM Instagram. Oke. Dan smart student. Bye-bye. Thank you ya. Iya, Kak.